Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Baik, terkait dari observasi tadi di kelas, maka hari ini saya akan melakukan pra atau pasca observasi, di mana pasca observasi ini adalah sambungan dari percakapan kita di pra observasi, di mana tadi saya lakukan pengamatan di kelas terkait dari kegiatan pembelajaran ibu di kelas. Namun setelah itu mungkin saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dari hasil apa yang saya amati di kelas. Baik Bu, izin saya bertanya, apa yang berjalan dengan baik dalam pembelajaran hari ini Bu? Baik Pak, jadi menurut saya yang sudah berjalan dengan baik dalam kegiatan pembelajaran saya hari ini adalah keterlibatan murid dalam proses pembelajaran, di mana murid itu sudah mulai antusias dalam kegiatan kerja kelompoknya, kemudian mereka juga antusias untuk mengerjakan LKPD, menyelesaikan LKPD yang saya berikan, dan mereka antusias memberikan pertanyaan dan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh temannya. Seperti itu Pak. Baik Bu, terima kasih. Baik Bu, saya melangkah ke pertanyaan selanjutnya terkait dari kegiatan yang berlangsung tadi. Apa yang kurang berjalan dengan baik dari kegiatan proses pembelajaran Ibu tadi yang perlu diperbaiki? Ya Pak, jadi menurut saya yang perlu saya perbaiki atau masih kurang dalam kegiatan pembelajaran saya tadi yaitu manajemen waktu. Karena pada saat manajemen waktu ini, pada saat pembagian kelompok, waktu untuk menyelesaikan LKPD itu tidak sesuai dengan waktu yang saya targetkan, sehingga waktunya itu agak molor dari apa yang sudah saya rencanakan. Kemudian ada beberapa murid juga yang masih 1-2 orang murid lah yang masih tampak kurang aktif atau vakum, sehingga saya harus mendekati dan memberikan support tersendiri kepada murid tersebut. Mungkin seperti itu Pak. Baik Bu, baik, saya melangkah Bu ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran di kelas? Perasaan saya setelah kegiatan pembelajaran di kelas, saya merasa sangat senang karena saya melihat antusiasme dari murid-murid saya pada kegiatan pembelajaran kemarin itu sangat antusias. Mereka sangat antusias karena saya memberikan ruang dan saya memberikan mereka media dalam mengikuti pembelajaran. Baik Bu, baik, saya melangkah ke pertanyaan berikutnya Bu. Kira-kira apa motivasi Ibu, kira-kira ada hal yang berbeda terkait pembelajaran hari ini dan mungkin pertemuan berikutnya Bu? Baik, jadi hal yang berbeda terkait dari kegiatan pembelajaran hari ini, saya akan memanage dari waktu, kemudian saya akan memberikan LKPD yang interaktif serta memberikan penjelasan terkait tugas-tugas yang saya berikan di kelas. Mungkin seperti itu Pak. Baik, di sini saya akan beralih ke tujuan pembelajaran Bu. Kira-kira bagaimana Anda memulai pelajaran hari ini? Apakah tujuan pembelajaran Ibu sudah jelas kepada murid yang diberikan? Ya Pak, jadi awal dari pembelajaran saya hari ini adalah saya memberikan pembelajaran dengan kontekstual. Kemudian tujuan pembelajaran yang saya berikan hari ini itu saya tulis di papan tulis. Setelah saya tulis di papan tulis, saya memberikan penjelasan berdasarkan tujuan pembelajaran tersebut, sehingga harapan saya peserta didik dapat memahami apa yang harus mereka tangkap atau apa yang harus mereka pahami pada pertemuan tersebut, pertemuan pembelajaran tersebut. Baik Bu, terima kasih Bu. Baik, di sini saya ingin bertanya terkait
bagaimana keterlibatan siswa ibu atau murid ibu selama proses pembelajaran di kelas. Baik Pak, jadi keterlibatan murid saya dalam proses pembelajaran di kelas itu mereka sangat antusias mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemudian mereka berpartisipasi aktif menyelesaikan lembar kerja yang telah disediakan, dan ada tadi saya katakan bahwa ada beberapa yang tidak aktif. Saya memberikan dorongan supaya mereka ikut aktif dalam menyelesaikan atau berkolaborasi dengan rekan kelompoknya. Mungkin seperti itu Pak. Jadi saya langsung ke strategi pengajaran, di mana di sini saya ingin bertanya terkait strategi apa yang ibu gunakan hari ini. Apakah menurut ibu efektif untuk siswa atau murid ibu? Baik Pak, jadi strategi yang saya gunakan dalam kegiatan pembelajaran ini adalah saya memberikan pembelajaran discovery learning, di mana saya membagi peserta didik itu dalam kelompok kecil, kemudian mereka berkolaborasi untuk menyelesaikan tugas yang saya berikan. Di sini saya melangkah ke pengolahan kelas. Jadi di sini pengolahan kelas. Jadi bagaimana ibu melakukan pengolahan atau manajemen kelas hari ini supaya kelas ibu itu siswanya semua antusias dan merasa senang dalam mengikuti pembelajaran. Baik, jadi manajemen kelas yang saya lakukan pada hari ini, yang pertama saya memberikan ruang kepada peserta didik untuk saling berkolaborasi untuk menyelesaikan tugas yang saya berikan. Kemudian yang kedua, memberikan arahan-arahan kepada peserta didik yang terkadang ada keusilan mereka mengganggu temannya, sehingga saya harus mendekati beliau, mendekati peserta didik tersebut untuk memberikan arahan agar tidak lagi melakukan hal tersebut. Kemudian yang belum aktif, saya mendekati dan mendorong agar mereka aktif dalam kegiatan kelompoknya. Mungkin seperti itu Pak. Jadi dengan pembentuk kelompok ya Bu? Iya. Baik, di sini Bu, penilaian dan umpan balik dari penilaian ibu. Bagaimana ibu mengukur tingkat pencapaian murid ibu dalam materi yang ibu berikan kepada murid, dan bagaimana murid memberikan umpan balik terhadap pembelajaran tersebut. Baik Pak, jadi penilaian yang saya lakukan dalam pembelajaran tadi itu adalah penilaian asesmen formatif, di mana setelah selesai memberikan materi, setelah keseluruhan rangkaian materi selesai diajarkan, maka saya memberikan soal yang berupa asesmen formatif. Nah, dari situ saya akan memberikan nilai dari hasil kerja mereka. Kemudian umpan balik yang saya berikan, apabila ada peserta didik tadi yang memberikan pertanyaan kepada saya, maka saya memberikan jawaban sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Mungkin seperti itu. Terima kasih Bu atas jawabannya. Baik, di sini adalah rencana tindak lanjut. Di mana rencana tindak lanjut ini Bu? Di sini saya akan bertanya terkait tujuan jangka pendek dan jangka panjang, di mana apakah tujuan jangka pendek dalam ibu memberikan pengolahan kelas dan untuk mengurangi gangguan selama pembelajaran di kelas. Apa yang ibu lakukan sehingga dapat melakukan pengolahan kelas dengan bagus atau fokus pada peserta didik ibu? Baik Pak, jadi pengelolaan kelas jangka pendek yang saya lakukan seperti tadi, ada beberapa siswa yang mengganggu temannya, sehingga saya harus mendekati peserta didik tersebut untuk memberikan arahan atau memberikan nasihat agar tidak lagi melakukan kegiatan yang tidak baik tersebut, sehingga mereka dapat melakukan kolaborasi dengan teman kelompoknya masing-masing. Mungkin seperti itu. Baik, di sini saya akan melangkah ke tujuan jangka panjang. Kira-kira meningkatkan keterlibatan murid dengan mendorong pembelajaran interaktif. Apakah ini bagus ke depannya terus diaktifkan sehingga murid tetap fokus dalam pembelajaran dan saling berkolaborasi dengan temannya?
Baik Pak, jadi dalam jangka panjang itu tentunya hal yang Bapak katakan tadi itu sangat baik jika ada peserta didik yang interaktif dalam pembelajaran di kelas. Kemudian sebagai guru saya juga harus menyiapkan KPD yang interaktif supaya semua peserta didik dapat terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Mungkin seperti itu. Terima kasih Bu. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir Bu. Kira-kira Bu, apa dukungan yang perlu Ibu dapat? Apakah ada dukungan dari orang lain ataukah dari kepala sekolah atau rekan sejawat yang ada di sekolah ini? Baik Pak, yang namanya dukungan itu sangat berpengaruh terhadap aktivitas kegiatan pembelajaran di kelas. Jadi dukungan yang saya dapat itu tentunya ada dukungan dari kepala sekolah, kemudian dukungan dari teman sejawat atau rekan sejawat di sekolah, dan tidak lepas dari dukungan Bapak sebagai guru penggerak. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih Bu. Mungkin cukup sekian percakapan kita hari ini Bu. Dan saya selaku calon guru penggerak sebagai diembakan sebagai tugas hari ini, saya sangat berterima kasih kepada Ibu telah meluangkan waktunya beberapa hari ini, dan saya juga berterima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah telah memberikan ruang kepada saya untuk melakukan observasi di kelas. Dan mungkin Bu cukup hari ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Baik Bu, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.